Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Warta Gereja 30 Mei 2021 akan dilayani sakramen perjamuan kudus yang diselenggarakan pada hari Minggu 13 Juni 2021 pukul 8.30. Tata cara penyelenggaraan perjamuan kudus akan disampaikan kemudian. Bagi jemaat yang sudah berhak mengikuti perjamuan kudus, dimohon untuk mempersiapkan diri secara pribadi. Materi pendadaran akan di-share via WA pada hari Rabu 9 Juni 2021. Majelis Gereja mengucapkan terima kasih atas persembahan dari NN Blok A pada hari Sabtu 22 Mei 2021 berupa 1 set alat fogging disinfektan untuk gereja. Tuhan Yesus memberkati. Bagi jemaat yang sudah terima undangan kebaktian, dimohon untuk menyerahkan kepada petugas atau majelis. Terima kasih. Demikian warta gereja. Umat dimohon berdiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Allah memanggil kita dalam kebaktian Minggu Trinitas. Kebaktian minggu ini kita alaskan dalam pengakuan pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Mari Tuhan duduk. Saudara yang terkasih, pada hari ini kita merayakan Minggu Trinitas. Saat ini kita diundang untuk bersama-sama menghayati kehadiran dan karya Allah Trinitas dalam hidup kita. Ia adalah Allah yang selalu ada dalam hidup kita. Ia adalah Allah yang tidak pernah tinggal diam. Ia adalah pencipta, penyelamat, penolong kita dalam melewati badai-badai kehidupan. Ia adalah Allah yang mengangkat kita menjadi anaknya, ahli waris yang dikasihinya. Marilah kita mensyukuri karya-karya dan kebaikan-kebaikannya. Kita diajak untuk menghayati karya Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus dalam kehidupan manusia.
kita datang kepada Tuhan memohon pengampunannya. Allah yang penuh kasih, di persimpangan jalan kehidupan, di tengah pertanyaan tentang perubahan zaman, kami menghadap Engkau. Engkaulah pencipta, penyelamat dan penolong kami. Kami mohon pengampunan-Mu ya Allah, atas perilaku yang tidak selayaknya, mengabaikan kasih setia-Mu, mengeraskan hati, menutup telinga, mengabaikan tuntunan-Mu, sehingga damai sejahtera menjauh dari kehidupan kami. Ampunilah dan kasihanilah kami ya Allah, menurut kasih setia-Mu. Amin. Berdiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pengakuan dosa kita membuat kita membuka diri untuk menyambut anugerah Allah dari Yohanes 15 ayat 15 sampai dengan 17. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kasih setianya tercurah atas kita. Terpujilah Yesus Kristus. Kasih setianya tercurah atas kita. Dimuliakanlah Roh Kudus. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, sumber kekuatan hidup kita.
Hanya kepadamu, ya Allah, kami bersyukur dan berserah. Di tengah berbagai macam dinamika kehidupan yang mengubah dan juga yang membuat kami berubah, Engkau tetap menyertai kami. Roh Kuduslah yang telah menuntun kami dalam kehidupan. Demikian juga saat ini kami tetap memohon penyertaan Roh Kudus ketika kami hendak menerima sabda-Mu yang memandu kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama. Yesaya mendapat panggilan Allah. Diambil dari Yesaya bab 6, ayat yang pertama sampai dengan ke-8. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di atasnya, dan masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru, seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Nya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu. Maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus, dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kebesaran Allah dalam badai. Mazmur 29. Kepada Tuhan, hai penghuni sorgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan perhiasan kekudusan. Suara Tuhan di atas air, Allah yang mulia mengguntur, Tuhan di atas air yang besar. Suara Tuhan penuh kekuatan, suara Tuhan penuh semarak. Suara Tuhan mematahkan pohon aras, bahkan Tuhan menumbangkan pohon aras Libanon. Ia membuat gunung Libanon melompat-lompat seperti anak lembu, dan gunung Sirion seperti anak banteng. Suara Tuhan menyemburkan nyala api. Suara Tuhan membuat padang gurun gemetar, Tuhan membuat padang gurun Kades gemetar. Suara Tuhan membuat beranak rusa betina yang mengandung, bahkan hutan digundulinya, dan di dalam baitnya setiap orang berseru, hormat.
Tuhan bersemayam di atas air bah. Tuhan bersemayam sebagai Raja untuk selama-lamanya. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umat-Nya. Tuhan kiranya memberkati umat-Nya dengan sejahtera. Bacaan kedua. Hidup oleh Roh. Diambil dari Roma bab 8 ayat 12 sampai dengan 17. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima Roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh Roh itu kita berseru, "Ya Aba, ya Bapa." Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Injil Yohanes 3 ayat 1 sampai dengan 17. Percakapan dengan Nikodemus. Adalah seorang Farisi
yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa Engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang Engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Nikodemus menjawab katanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia." Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar dan memelihara dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Saudara-saudara, bersyukur kepada Allah karena kita diberikan kekuatan di tengah-tengah berbagai dinamika kehidupan. Ada keadaan, ada kita. Keadaan yang mempengaruhi kita atau kita yang mempengaruhi keadaan. Bisa salah satunya
Kita dipengaruhi oleh keadaan. Ada keadaan yang tidak enak membuat kita sedih. Ada keadaan yang menyenangkan membuat kita gembira. Wajar. Tetapi bagaimana kita dapat mempengaruhi keadaan? Itulah yang menjadi pergumulan, persoalan, topik kita dalam kebaktian saat ini. Baik wifi-nya jalan atau wifi-nya putus, kebaktian jalan terus. Baik keadaannya ada sesuatu atau tidak, kita upayakan sebaik-baiknya. Saudara-saudara, mengupayakan sebaik-baiknya, itu adalah hal yang dapat mempengaruhi keadaan menjadi lebih baik. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, waktu kecil saya sangat terpesona kepada gareng Petruk yang memutar kincir di atas. Barangkali untuk anak-anak zaman dulu itu sangat terkesan. Pada waktu itu, wah hebat ya. Bagaimana caranya? Tenaga apa sehingga kincir itu bisa berputar? Oh, karena gareng Petruk yang mempengaruhi kincir itu. Itu tentu keterpesonaan zaman dulu. Sekarang kita tahu, oh ternyata bukan gareng Petruk yang mempengaruhi atau menggerakkan kincir. Tetapi kincir itu digerakkan angin, sehingga kincir itulah yang menggerakkan tangan gareng Petruk. Saya tidak tahu apakah itu masih ada pada zaman sekarang. Jangan-jangan sudah menjadi barang langka. Semoga masih ada sehingga kita bisa belajar tentang saling mempengaruhi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, gareng Petruk yang menggerakkan kincir tentu ada benarnya ya. Tetapi juga angin menggerakkan kincir, kincir menggerakkan kincir. Oh, itu juga benar juga. Ada saling mempengaruhi. Apa sebenarnya yang ada di balik gerakan itu? Yang ada di dalam gerakan itu, di baliknya, yang tidak kelihatan adalah angin. Saudara-saudara, angin tidak kelihatan, tetapi ternyata menggerakkan. Dalam bahasa Ibrani, angin itu ruah. Dalam bahasa Jawa kemudian ada istilah ruahan. Itu kira-kira berkata-kata soal roh-rohan. Lalu orang Jawa mengatakan ruahan. Tidak kelihatan, tetapi itulah yang menggerakkan. Saudara-saudara, minggu kemarin kita merayakan Pentakosta. Itu mengungkapkan tentang pesta panenan Roh Kudus. Tetapi bukan Roh Kudus yang statis, melainkan Roh Kudus yang menggerakkan. Dan disitulah sebenarnya kita meletakkan iman kita, bahwa kehidupan kita digerakkan oleh ruah, oleh angin, oleh Roh Kudus. Kita ditenagai, digerakkan oleh roh. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di atas kita ada beberapa kipas angin yang bergerak. Tentu gerakan ini juga menghasilkan angin, menghasilkan kesejukan. Kalau kipasnya pas bagus, kebetulan ini baru. Kalau lama, pas rusak misalnya, yang keluar bukan hanya angin, tetapi suara keributan. Itulah kipas angin yang bergerak. Biasanya kipas angin itu daunnya ada berapa?
2 atau 3? 3. Biasanya ada 3. Saya juga tidak tahu kenapa. Tetapi menariknya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ketika minggu ini kita merayakan namanya Minggu Trinitas, itu lambangnya biasanya segitiga lingkaran. Jadi kalau segitiga yang ada di gambar ini dirangkai kembali, itu akan menjadi lingkaran utuh. Ini mau mengungkapkan bahwa yang 3 adalah yang 1. Yang 1 juga bisa berwujud 3. Nah, dalam gambaran sejarah gereja, gambar ini mengajak kita untuk merenungkan tentang Trinitas, kesatuan dalam ketigaan yang satu, dan seterusnya. Dan di dalam gambaran Trinitas yang modern, ada yang mengungkapkan bahwa Trinitas itu seperti 3 daun kipas angin yang bergerak. Bedanya apa? Bedanya hendak memaknai bahwa gambaran modern tentang kipas angin yang bergerak, Trinitas itu bukan hanya soal 1 dan 3, itu betul, tetapi Trinitas juga bergerak, dinamis, terus berkarya, menyertai, menggerakkan, membuat kita hidup. Itulah karya yang terus bergerak karena karya Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jadi kita ditenagai oleh angin yang disebut sebagai Roh Allah. Hanya persoalannya kita itu lebih mirip kipas angin yang menghasilkan kesejukan atau kipas angin yang menghasilkan keributan, gemerubuk. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, panggilan setiap kita bukan hanya untuk berdiam diri, statis apapun keadaannya. Karena jika kemudian kita hanya berdiam diri di tengah-tengah berbagai macam dinamika, di tengah berbagai macam perubahan, bukan kita yang akan mengubah, tetapi kitalah yang akan diubah oleh keadaan. Dalam Minggu Trinitas ini, kita diajak untuk hidup, untuk digerakkan, bukan oleh karena keadaan yang menghimpit kita, tetapi kita untuk dibukakan hidup karena digerakkan, dihidupi oleh Roh Allah. Yang pada gilirannya menggerakkan kebaikan, menggerakkan kesaksian yang menghidupkan. Injil Yohanes 3 ayat 1 sampai dengan 17 telah mengungkapkan tentang percakapan Nikodemus. Bagaimana seseorang hidup, bagaimana seseorang digerakkan. Bukan oleh masa lalunya, bukan oleh keadaan yang menimpanya, tetapi dilahirkan dan digerakkan karena Roh Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, terlebih di dalam saat-saat ini, ketika begitu banyak orang mengalami berbagai hal yang membuat dirinya merasa sakit, tidak beruntung, malang. Datanglah kepada Tuhan, agar kita kembali disejukkan, digerakkan, dan dihidupi oleh Allah, yang pada akhirnya kita pun menyejukkan, menggerakkan, dan menghidupi kehidupan yang dipenuhi dengan kelembutan dan kesejukan juga. Tuhan memberkati. Amin.
atas firman Allah yang telah kita terima, marilah kita menyatakan kesediaan kita untuk melakukan firman-Nya dengan menyanyikan Kita Harus Membawa Berita. Marilah memperbarui iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Marilah kita berdoa. Kami bersyukur untuk setiap cinta kasih dan penyertaan-Mu, ya Allah, karena Engkau yang terus menggenggam tangan kami di tengah berbagai macam keadaan. Maka biarlah Roh-Mu yang menggerakkan kehidupan kami dan menuntun kami agar kami terus dimampukan berkarya, menghasilkan yang terbaik untuk berubah, untuk mengubah keadaan. Kami mohon penyertaan-Mu untuk setiap mereka yang memerlukan jaman tangan-Mu. Bapak Sungadi, Ibu Rika, Bapak Selamat Saki, Bapak Yeremia Septian Agung, baik yang sakit, yang sedang dalam pengobatan, yang sedang di dalam pemulihan, hadirlah dan kuatkanlah, berikanlah semangat dan pemulihan. Kami mohon ya Bapa, Engkau yang akan terus menyertai kami, sebagaimana sahabat-sahabat kami merayakan penyertaan-Mu di dalam hari-hari mereka, terlebih bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun, maka tambahkanlah hikmat, kebijaksanaan, kelimpahan rezeki dan kebahagiaan bagi Ibu Dian Priskila, Yeskiel Theo Parlindungan, Ibu Retno Pujianti, Bapak Ngationo, Ibu Kustiem Sumarno, Bimo Kristianto Lukito, Nindola Nain Eklesiatus Wajati,
Lavenda Kendra Junova, Yudi Rengga Setiawan, Ibu Warsinah Parimin, Tri Umaya, Nimas Pembayun, Immanuel Anggoro Seto, Ibu Yayu Sulistianingsih, Bapak Yohanes Joko Mulyono, Ruta Malanin 2000-ana, Ida Dwi Koryani, serta sahabat-sahabat kami yang lain yang penuh dengan kasih, Engkau limpahkan mereka damai sejahtera. Kami juga memohon kiranya berkat-Mu saja ya Bapa, yang terus Engkau limpahkan bagi gereja-gereja Tuhan di mana-mana tempat. Kiranya Engkau hadir dan menjadikan gereja Tuhan untuk menaburkan kasih, menyalakan terang bagi dunia, melalui setiap program kegiatannya. Demikian juga gereja Tuhan di tempat ini. Biarlah semua yang terlibat di dalamnya, baik majelis, baik para pengurus blok dan komisi, Engkau yang akan terus menjadikannya pelayan-pelayan yang menjadikan iman, pengharapan, dan kasih semakin bertumbuh. Terlebih bagi panitia masa Pentakosta yang telah Engkau berkati, Engkau mampukan untuk melayani hingga sampai saat ini. Kiranya berkat-Mu terus Engkau limpahkan kepada setiap mereka. Kami juga memohon penyertaan-Mu Bapa untuk gereja Tuhan di tempat ini yang memulai untuk beribadah tatap muka terbatas dengan tetap melanjutkan kebaktian online. Biarlah Tuhan sendiri yang akan terus bekerja, memberikan kepada kami semangat untuk menyajikan yang terbaik dengan berbagai macam keterbatasan yang ada. Kami mohon penyertaan-Mu saja. Kami juga ingin Engkau sendiri yang hadir, yang kami rayakan dan kami muliakan ketika kami hendak melakukan sakramen perjamuan kudus pada tanggal 13 Juni yang akan datang. Kami mohon Roh-Mu yang turut mempersiapkan kami, sehingga kami dilayakkan, dimampukan, dipantaskan untuk mengingat kembali akan setiap berkat penyertaan dan kehadiran-Mu, pengorbanan-Mu dan penderitaan-Mu untuk keselamatan kami. Kami mohon kiranya Engkau juga hadir untuk setiap mereka, para pemimpin di dalam pemerintahan dari atas hingga bawah, demikian juga rakyat Indonesia, untuk bersama-sama wujudkan kedamaian, keadilan, kesejahteraan, kesetaraan di tengah-tengah keadaan yang sedemikian, di tengah-tengah perbedaan dan kebinekaan. Biarlah Engkau yang hadir, memampukan kami untuk hidup saling berdampingan, saling menghormati di dalam negara Indonesia ini. Terima kasih Bapa. Semuanya ini kami naikkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Kini kita diberikan kesempatan untuk mempersembahkan apa yang kita miliki. Dinyatakan bagi kita, dengan rela hati aku akan mempersembahkan kurban kepadamu, bersyukur sebab nama-Mu baik, ya Tuhan. Mazmur 54 ayat 8.
Marilah kita berdoa. Terpujilah Allah Bapa yang pencipta, yang tetap memelihara kelestarian alam semesta juga kehidupan kami umat-Mu. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus yang tetap menjaga gerejanya dalam berkarya menyapa dunia agar mengalami damai sejahtera. Dan terpujilah Roh Kudus sang sumber terang dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kepadamu atas berbagai karunia yang Tuhan nyatakan bagi umat-Mu di GKJ Wisma Panunggal Merican. Tolonglah kami untuk mempergunakannya untuk menata dan membangun kehidupan bersama, agar terjadi keseimbangan dan berkesinambungan, melestarikan kehidupan. Demikian seluruh persembahan kami saat ini, terimalah dan kuduskanlah, agar menjadi sarana menghidupi berbagai kegiatan jemaat-Mu di sini, melalui setiap kebijaksanaan para majelis yang telah Kau tentukan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus bersama kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita berbakti dalam kehidupan sehari-hari. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Pergilah, wartakanlah kabar bahagia. Jadilah saksi Tuhan Yesus di tengah dunia. Sebab kesatuan Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus Sang Putra dan Roh Kudus beserta kita. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.